Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diah Moharti. Pada kesempatan kali ini dia akan menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya PI atau Perhimpunan Indonesia, yang kedua pengaruh tokoh Indis Party, yang ketiga yaitu pola perjuangan PI di negeri Belanda. Nah, lanjut saja kita simak videonya. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai latar belakang terbentuknya PI atau Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Nah, Indis Vereniging berdiri atas Prakarsa Suweta Kesajangan Soripada dan R.M. Noto Sweroto. Terbentuknya organisasi ini juga karena adanya kebijakan politik etis yang dilaksanakan Belanda. Pelaksanaan politik etis khususnya dalam pendidikan yang kemudian melahirkan kaum terpelajar Indonesia. Pada awal berdirinya Indis Vereniging oleh mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut pendidikan di berbagai universitas di negeri Belanda, tidak bergerak dalam bidang politik. Indis Vereniging hanya bertujuan menghimpun mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di negeri Belanda, sehingga ciri khusus organisasi ini adalah perhimpunan mahasiswa. Setelah Perang Dunia I, kegiatan Indis Vereniging sudah mulai mengalihkan pandangannya ke arah pergerakan politik, walaupun masih bersifat lambat dan tidak militan karena masih hebatnya pengawasan pemerintahan Belanda. Pada tahun 1922, Indis Vereniging diganti namanya menjadi Indonesisch Vereniging. Selanjutnya, pada tahun 1925 diganti nama sebutan Bahasa Nasional atau Perhimpunan Indonesia. Dengan nama ini, pergerakan PI atau Perhimpunan Indonesia menjadi semakin nasionalis, memperlihatkan identitas keindonesiaannya, termasuk cita-cita kemerdekaan Indonesia dari cengkeraman kekuasaan penjajahan Belanda. Perhimpunan Indonesia semakin tegas bergerak memasuki bidang politik, terlihat dari asasnya yang dimuat dalam majalah Hindia Putra pada Maret 1923, yaitu mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata. Hal yang demikian itu hanya dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri, bukan dengan pertolongan siapapun juga. Oleh karena itu, segala jenis perpecahan harus dihindarkan supaya tujuan lekas tercapai. HUT Perhimpunan Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-15 tahun 1942, mereka menerbitkan buku peringatan yang berjudul Gendebok. Buku ini berisi 13 artikel yang ditulis oleh A.A. Maramis, Ahmad Swebarjo, Sukiman Wiryosanjoyo, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Sulaiman Purbalaraka, Darmawan Mangkusumo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Buku ini ternyata mengucapkan dan menghebohkan
pemerintahan Belanda. Setelah itu disusul lagi dengan dikeluarkannya pernyataan yang keras dari pengurus PI atau Perhimpunan Indonesia di bawah pimpinan Sukiman Wiryosanjoyo tentang prinsip-prinsip yang harus dipakai oleh pergerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan. Aksi para anggota PI atau Pergerakan Indonesia semakin radikal. Pengawasan terhadap gerakan mahasiswa Indonesia semakin diperketat oleh aparat kepolisian Belanda. Namun, para anggota PI atau Pergerakan Indonesia tetap melakukan kegiatan politiknya, bahkan melalui menjalin hubungan dengan berbagai negara di Eropa dan di Asia. Konsepsi-konsepsi PI atau Pergerakan Indonesia dan berita tentang berbagai kejadian di Eropa dikirim ke Indonesia melalui majalah mereka, yaitu Indonesia Merdeka. Kemunduran Perhimpunan Indonesia pada Juni 1927, PI dituduh menjalin hubungan dengan PKI untuk melakukan pemberontakan sehingga diadakan penggeledahan terhadap tokoh-tokoh PI. Pada September, 4 tokoh PI di negeri Belanda ditangkap dan diadili. Mereka adalah Muhammad Hatta, Nazir Datuk Pamoncak, Ali Sastro Amidjojo, dan Abdul Majid Joyodiningrat. Mereka ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928. Namun, dalam pengadilan tanggal 22 Maret 1928 di Den Haag, mereka dibebaskan dari tuduhan karena tidak ada terbukti bersalah. Di masa krisis dunia tahun 1930, Perhimpunan Indonesia mengalami kemunduran dan makin lama makin tidak terdengar lagi. Hal ini disebabkan terutama oleh banyaknya tokoh Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1930, majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia. Baiklah, kita bahas pembahasan yang kedua mengenai pengaruh tokoh Indies Party terhadap PI, Perhimpunan Indonesia. Douwe Dekker dikenal dengan nama Danu Dirja Setiabudi adalah seorang keturunan Belanda yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Ia adalah wartawan, penulis sekaligus aktivitas politik yang hidup di antara dua identitas. Menurutnya, gagasan bangsa Indonesia bukan kesatuan yang dibangun atas solidaritas etnis atau ras, keagamaan, atau kedekatan geografis, tetapi karena rasa kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus. Pandangan politik Douwe Dekker juga dipengaruhi oleh prinsipnya yang lebih mengutamakan propaganda politik daripada ideologi politik. Yang kedua yaitu Cipto Mangunkusumo. Cipto adalah putra seorang priyayi rendah di Ambarawa, Jawa Tengah, tetapi berhasil sekolah di Stovia. Cipto berkontribusi dalam berdasarkan Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian membangun organisasi yang lebih inklusif, yaitu Indies Party. Cipto menganggap bahwa persatuan antara kaum pribumi dengan Belanda adalah salah satu hal yang membawa kemajuan. Cipto beranggapan
penggabungan unsur-unsur barat dan timur sebagai faktor terpenting dalam menjamin pertumbuhan subur bagi negara dan rakyat, termasuk bagi kaum bumi putra di Hindia dan atau di Indonesia. Yang ketiga yaitu Soewardi Soejaningrat. Soewardi dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Bagi Soewardi Soejaningrat, tujuan nasionalisme adalah menghapus dominasi kolonial dan menyadarkan kaum peranakan Indo dan Bumi Putra harus bersatu menghadapi musuh yang sama, yaitu pemerintahan kolonial. Soewardi Soejaningrat pada masa muda adalah sosok yang keras dan berani mengkritik kebijakan kolonial. Ia pun harus menjalani pengasingan serta berkali-kali masuk penjara sebelum memutuskan perjuangan melalui kancah pendidikan bersama Taman Siswa. Pembahasan yang ketiga yaitu pola perjuangan PI di negeri Belanda. Pola perjuangan yang pertama yaitu dengan dikeluarkan majalah Hindia Putra yang menjadi sarana untuk menyebarkan ide-ide anti-kolonial dan ide-ide kooperasi. Dalam pengantar majalah Indonesia Merdeka dikemukakan kesamaan antara penjajahan Indonesia oleh Belanda dan pendudukan Belanda oleh bangsa Spanyol. Dalam salah satu edisi Indonesia Merdeka muncul sebuah tulisan yang dikenal dengan Manifesto 1925. Yang kedua yaitu ikut serta dalam Kongres Liga Demokrasi, perdamaian internasional yang menentang penindasan dari penjajahan pada tahun 1926 di Paris. Dalam kongres itu Muhammad Hatta dengan tegas menyatukan tuntutan akan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu mengikuti Kongres 1 Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Berlin pada tahun 1927. Perhimpunan Indonesia mengirimkan Muhammad Hatta, Nazir Pamuncak, Batot, dan Ahmad Subarjo. Rapat umum bulan Januari 1923, Iwa Marso Mantri memberi penjelasan bahwa organisasi Indicis Verinik mempunyai 3 asas pokok, yaitu yang pertama, Indonesia ingin menentukan nasib sendiri. Yang kedua, agar menentukan nasib sendiri, bangsa Indonesia harus mengendalikan kekuatan dan kemampuan sendiri. Yang ketiga, dengan tujuan melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.